Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di aplikasi Indosako. Kenapa Indosako? Karena limitnya sampai dengan 80 juta. Tenornya sampai 12 bulan. Kemudian bunganya maksimal hanya 0,3% per hari. Alias sudah mengikuti aturan yang ada di OJK. Ini turun dari sebelumnya tahun 2023 itu 0,4%. Oke, kemudian untuk meminjam di sini teman-teman tidak perlu menyiapkan jaminan, tidak perlu menyiapkan BPKB ataupun sertifikat ya. Teman-teman cukup menggunakan KTP saja, nanti teman-teman bisa pinjam dananya masuk ke rekening. Nah, yang pasti yang paling penting adalah ini adalah pinjaman online yang berizin dan diawasi oleh OJK. Jadi apapun yang akan kita isi di sini itu sudah akan dijaga ya, tidak akan disalahgunakan data kita ya. Kemudian nanti terkait bunga dan juga denda kalau misalkan ada itu sesuai aturan OJK, tidak boleh terlalu besar. Kemudian cara melakukan penagihan kalau ada yang telat bayar itu pun harus sesuai dengan aturan yang ada di OJK. Nah, teman-teman yang tertarik dengan pinjaman ini silahkan install saja aplikasinya di Play Store yang seperti ini logonya ya. Kemudian tulisannya adalah Indosako Pinjaman Cicilan Online dari PT Sense Teknologi Indonesia. Silahkan install, biasanya memakan waktu tidak lama ya. Nah, teman-teman silahkan baca ini sebentar sebelum saya lanjutkan tutorialnya. Nah, setelah diinstal teman-teman silahkan buka aplikasinya. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, mungkin saat teman-teman buka aplikasinya tampilannya sudah berbeda, mungkin warnanya atau bentuknya, tetapi secara keseluruhan langkah-langkahnya adalah sama ya. Ini kita klik OK saja. Kemudian kita muncul tampilan seperti ini, kita klik mulai. Nah, kemudian yang pertama adalah masukkan nomor handphone. Pastikan nomor handphone yang kita masukkan adalah nomor handphone aktif yang kita pakai sehari-hari. Jangan nomor handphone baru ataupun nomor handphone yang sudah tidak aktif ya. Nomor handphone ini akan dinilai oleh pihak Indosako untuk menentukan berapa limit yang akan diberikan kepada kita. Silahkan masukkan nomor handphone dan klik login. Kemudian kita diminta untuk memasukkan kode OTP yang ada di SMS yang dikirimkan ke nomor handphone kita tadi ya. Silahkan cari SMS-nya. Kemudian masukkan di sini nomor OTP-nya. Kemudian teman-teman juga diminta untuk memasukkan kata sandi. Buat kata sandi 6-8 digit ya, silahkan dibuat. Ini akan kita pakai jika kita akan login ulang di aplikasi Indosako ini ya. Nah, kemudian ini akan muncul seperti ini tampilan ya. Ini adalah 10 juta contohnya. Nah, ini belum limit kita teman-teman ya. Ini akan limit kita akan muncul kalau kita sudah isi data-data ya. Langsung saja kita klik pinjam di sini. Nah, yang pertama kita diminta untuk mengisi informasi pribadi seperti tingkat pendidikan, status perkawinan, jumlah anak, agama, tujuan pinjaman, alamat rumah lengkap dan juga detail alamat ya. Silahkan masukkan semuanya, alamat email juga sama ya, silahkan. Kemudian setelah diisi kita klik yakin. Nah, kemudian kita diminta isi informasi pekerjaan. Jenis pekerjaannya apa, pendapatan per bulan berapa, tanggal mulai bekerja kapan, tanggal terima gaji sekitar tanggal berapa, kemudian nama perusahaan juga diisi ya. Nomor telepon silakan, ini opsional, tetapi kalau diisi ini bisa meningkatkan limitnya. Silakan diisi atau tidak silakan ya. Klik yakin setelah itu. Nah, kemudian adalah informasi kontak atau kontak darurat. Silakan isikan 2 kali. Yang pertama silakan pilih hubungannya apa, misalkan saudara, kerabat, keluarga, pasangan atau apapun silahkan ya. Kemudian namanya siapa dan juga nomor handphonenya silahkan dimasukkan 2 kali. Kalau sudah klik yakin. Nah, kemudian isian selanjutnya adalah masukkan rekening. Rekening ini adalah yang akan kita pakai untuk mencairkan dana dari aplikasi Indosako ini ke rekening kita ya. Silahkan isikan, kemudian pastikan ini adalah rekening milik kita sendiri, tidak bisa menggunakan rekening milik orang lain ya. Silahkan masukkan, pilih banknya apa dan nomor rekeningnya, kemudian klik yakin. Kemudian kita diminta untuk upload KTP ya. Pastikan KTP kita ini jelas ya, tulisannya jelas, fotonya juga jelas ya. Kemudian dipaskan bingkai yang ada di cahaya yang terang. Dan kemudian tidak boleh ada silo ya. Jadi intinya semua harus jelas, tidak boleh buram ya. Tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh miring ya. Pastikan sesuai bingkai yang ada. Nah, setelah itu teman-teman juga diminta untuk masukkan nama sesuai KTP. Kemudian nomor KTP-nya dan juga jenis kelamin ya. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk melanjutkan ke pengenalan wajah ya. Nah, untuk pengenalan wajah atau verifikasi wajah silahkan siapkan wajah kita yang jelas ya, di cahaya yang terang. Kemudian silahkan ikuti instruksi yang ada, seperti nanti akan diminta untuk
kedipkan mata, geleng kanan, geleng kiri, nunduk ataupun buka mulut ya. Silahkan ikuti saja instruksi yang ada di situ. Nah, setelah verifikasi wajah, teman-teman akan muncul ketampilan seperti ini. Jumlah pinjaman 1 juta. Ternyata limit yang diberikan oleh Indosatku hanya 1 juta ya, contohnya ya. Oke, nggak apa-apa ya, tetap saya lanjutkan karena jaminannya memang tidak ada ya, hanya KTP. Nah, di situ pun muncul ya jumlah yang harus dibayar, dikembalikan berapa, dan juga pembayaran angsurannya berapa ya, sudah ditentukan. Nah, ini untuk bunganya seperti saya sebutkan di awal, maksimal hanya 0,3% per hari ya. Oke, silahkan pilih rekeningnya juga. Kemudian kita klik yang di bawah yang menyetujui perjanjian privasi. Setelah itu kita klik evaluasi limit. Nah, kemudian tampilannya seperti ini, sedang ditinjau. Nah, ini tidak lama teman-teman ya, ini masih proses ditinjau, kita disetujui atau tidak. Tapi kalau sudah muncul limit itu harusnya disetujui ya. Oke, ini di bawahnya jumlah pinjaman 1 juta, kemudian tenor pinjaman 60 hari, kemudian periode pinjaman 3 periode ya. Oke, setelah itu nanti tampilannya seperti ini, lolos review, sedang pencairan dana. Nah, kalau sudah muncul seperti ini ya, ini biasanya tidak lama sih, hanya beberapa menit sudah muncul notifikasi ini. Nah, kalau muncul notifikasi seperti ini, silahkan kita cek ya di rekening. Seharusnya di rekening kita dananya sudah masuk. Oke, jadi seperti itu cara melakukan pinjaman di aplikasi Indosatku. Oke, kembali saya mengingatkan bahwa kita harus bijak-bijak dalam melakukan pinjaman. Kita pikirkan kebutuhan hari ini dan juga kita pikirkan kebutuhan jangka panjang. Jangan sampai yang kita nikmati hari ini justru akan memberatkan kehidupan kita di hari esok. Semoga video ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.